Halo, jumpa lagi dalam pembelajaran sejarah. Salam sejarah, salam sehat. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia sehingga pada kesempatan ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai masa pemerintahan Daendels. Kita bicarakan mengenai biografi singkatnya, kebijakan, dan dampaknya. Secara singkat, biografinya lahir di Hatem, Republik Belanda, 21 Oktober 1762. Kemudian 1780 dan 1787 ikut kelompok pemberontak dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Pada tahun 1795, ia pulang ke Belanda dan masuk menjadi tentara Republik Batavia. Pada tahun 1800, ia mengundurkan diri karena banyak mendapat kritikan setelah ia menjadi dewan di konstitusi Belanda. Kemudian tahun 1806 dipanggil lagi oleh Louis Napoleon untuk berbakti kembali kepada tentara Belanda. Pada tanggal 28 Januari 1807 dikirim ke Hindia Belanda. Dan pada tanggal 5 Januari 1808 menjadi gubernur jenderal menggantikan Albertus Wise. Pada tahun 1811 dipanggil pulang ke Belanda. Dan pada tanggal 8 Mei 1818 meninggal di Ghana akibat malaria. Kebijakan-kebijakan Daendels di Hindia Belanda akan meliputi pertama, bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan, nanti Daendels melakukan rekrutmen terhadap kaum pribumi untuk menambah jumlah tentara dari Manado, Jawa, dan Madura. Ini dikarenakan Daendels harus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kemudian yang kedua, membuat pabrik senjata di Semarang dan Gresik. Lalu yang ketiga, membangun pangkalan laut di Surabaya. Yang keempat, membangun jalan raya pos yang kemudian nanti akan disebut dengan Jalan Hanya sampai Panarukan yang jauhnya sekitar 1000 km. Nah, dalam bidang pertahanan ini, Daendels mencoba melakukan yang terbaik menurutnya, mengingat bahwa Inggris sudah mulai memasuki Malaka, menguasai Malaka, dan akan menguasai Nusantara, sehingga perlu ada pertahanan yang lebih kuat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Yang kedua, dalam bidang politik pemerintahan. Dalam bidang politik pemerintahan, yang pertama adalah mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintahan. Yang kedua, membagi Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Yang ketiga, menerapkan prinsip liberalisme. Dalam hal ini nanti dalam bidang politik diarahkan karena untuk melakukan efisiensi pekerjaan, menghilangkan kekuasaan feodal di Indonesia, sehingga nanti sistem liberal akan dapat dilaksanakan di Indonesia. Dalam bidang peradilan, Daendels menerapkan sistem hukum kontinental, yaitu sistem hukum yang berlaku di Eropa daratan. Dan dalam sistem peradilannya nanti Daendels akan membagi 3 peradilan. Yang pertama adalah peradilan bagi orang Eropa. Yang kedua, peradilan bagi bangsa timur asing, misalnya Arab, Cina, Jepang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah peradilan bagi orang pribumi. Nanti peradilan bagi orang Eropa dan peradilan bagi bangsa timur asing akan berada di Batavia, sedangkan peradilan bagi orang pribumi akan ada di setiap kabupaten. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, Daendels membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara, Algemeen Rekenkamer, dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Kemudian mengeluarkan uang kertas,
memperbaiki gaji pegawai, pajak inantura kontingenten diterapkan, dan sistem penyerahan wajib fair play leveran fees juga diterapkan pada zaman VOC, dilanjutkan, kemudian bahkan ditingkatkan, dan kemudian menerapkan Prianger Stelsel, sebuah sistem tanam paksa yang berada di daerah Priangan. Kemudian dalam bidang sosial, Daendels melakukan kerja rodi, terutama dalam pembangunan jalan anyar sampai Panarukan. Kemudian perbudakan dibiarkan berkembang, menghapus upacara penghormatan kepada residen Sunan atau Sultan. Nanti pejabat-pejabat Belanda dalam menghadap atau menghadiri pertemuan dengan Sultan tidak perlu lagi duduk di bawah, tidak perlu lagi menyembah, tetapi mereka duduk bersama sederajat. Dampak pemerintahan Daendels. Dampak negatifnya adalah rakyat pribumi mengalami penderitaan mengingat adanya Continental Stelsel, Freeze, Leveranty, dan kemudian kerja rodi. Yang kedua, pemerintah Hindia Belanda semakin dalam ikut campur dalam urusan adat keraton. Sedangkan dampak positifnya adalah pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Jalan anyar tak sampai dengan Panarukan ini nanti akan menghidupkan perekonomian Nusantara. Rakyat terbantu dalam aktivitas lancarnya ekonomi perdagangan. Demikian mengenai masa pemerintahan Daendels. Terima kasih. Salam sehat, salam sejarah, semoga bermanfaat.